Hai, kamu masih sering mengalami nervous ketika tampil berbicara di depan kamera? Atau bisa jadi itu jadi alasan kamu kenapa kemudian bikin konten YouTube maunya hanya di belakang layar saja? Oke, kenalkan saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang bagaimana caranya mengatasi nervous ketika harus tampil di depan kamera. Ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kamu bisa mengatasi ini, maka akan jauh lebih mudah untuk kamu tampil berbicara di depan kamera dan kemudian menunjukkan kepada dunia siapa kamu dan apa yang bisa kamu berikan untuk dunia. Oke, prinsipnya nervous itu muncul dari salah pikir. Salah pikir akan menciptakan salah rasa dan salah rasa akan menghadirkan satu kondisi fisiologi yang bisa dibilang tidak nyaman, bisa dibilang tidak memberdayakan. Dan itulah sesuatu yang mengganggu kita ketika harus tampil dan berbicara di depan banyak umum ataupun di depan kamera. Kuncinya untuk bisa mengatasi nervous adalah kita butuh mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kita hanya cukup bagaimana memastikan apapun yang kita risaukan untuk tampil berbicara di depan kamera adalah hal-hal yang memang betul-betul harus dirisaukan. Sementara hal-hal yang harusnya kita tidak perlu risaukan, maka tidak perlulah kita risaukan. Kita akan mulai dari yang pertama, tentang apa sih yang sebenarnya yang harusnya kita risaukan ketika kita tampil berbicara di depan kamera. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengetahuan kita. Adakah apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita itu sesuatu yang memang betul-betul kita tahu, kita pahami, dan kita mengerti. Karena semakin banyak kita tahu dengan apa yang mau kita sampaikan, maka itu akan membuat kita jauh merasa nyaman, jauh merasa pede, dan akhirnya bisa secara totalitas menyampaikan apa yang butuh kita sampaikan. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang harusnya kita risaukan. Sebelum tampil, yang butuh kita risaukan adalah apakah kitanya merasa antusias dengan apa yang mau kita sampaikan. Karena ini adalah hal yang berbeda. Kita paham dengan satu topik, tapi kalau kita lagi tidak antusias, lagi malas bahas hal itu, lagi tidak bersemangat untuk cerita tentang hal itu, maka tidak akan membuat kita total di dalam penyampaian. So, pastikan ketika kita mau berbicara di depan kamera, kita senang dengan topik yang mau kita bawakan. Kita senang dengan apa yang mau kita sampaikan. Karena ketika kita sudah merasa senang, maka ibaratnya apa? Ide itu mengalir, kata-kata mengalir, sehingga kita bisa tampil lebih percaya diri di depan kamera. Kemudian yang ketiga, kita butuh risau dengan apa sih sebenarnya niat kita tampil berbicara di depan kamera. Apa sih niatnya kita membuat konten dan kemudian kita share di YouTube. Niat itu sangat-sangat penting, kawan. Ketika niat kita tidak baik atau niat kita keliru, maka itu akan kemudian muncul dalam bentuk ekspresi wajah kita, sikap tubuh kita, dan akhirnya berdampak pada penampilan kita. Contoh begini, ketika kita misalnya mau sharing di depan kamera dan niat kita adalah biar terlihat keren, biar terlihat cool, biar terlihat pintar, biar terlihat wah, orang nih jenius. Maka yang terjadi niat itu akhirnya akan mengacaukan diri kita sendiri sehingga apa? Ketika mau menyampaikan apapun yang mau kita sampaikan, kita akan sering terdistorsi, terganggu oleh niatan tadi gitu. Misalnya kita mau bercerita saja kemudian tiba-tiba muncul di dalam pikiran, oke, kalau saya bicara seperti ini keren nggak ya? Atau misalnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu, tiba-tiba misalnya mungkin ada yang keliru di dalam kata-kata kita, ada yang keliru di dalam ucapan kita. Akhirnya apa? Kita merasa, wah ini nggak bagus nih, ini keren, ini cacat gitu. Sehingga akhirnya membuat kita, oke, kita ganti atau kita cut, kita ulangi dan seterusnya. Nah, niat sangat penting. Biasanya orang-orang yang bisa tampil dengan mengalir, dengan percaya diri, dengan total di dalam sebuah proses public speaking, pidato, presentasi, ataupun misalnya sharing seperti ini adalah orang-orang yang mereka intinya adalah berbagi. Intinya adalah apa yang ada dalam pikiran mereka bisa mereka sharingkan dengan orang lain.
Sehingga mereka tidak lagi terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu lagi risau dengan misalnya oke, kata-katanya bagaimana ya? Kalimatnya bagusnya seperti apa ya? Kemudian penampilannya di depan kamera bagaimana ya? Mereka ya apa adanya dan itulah yang justru membuat akhirnya ketika mereka tampil itu jadi menarik ya. Jadi pastikan siapkan niat yang baik. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang butuh kita risaukan ketika kita mau tampil? Yang butuh kita risaukan adalah sudahkah ada persiapan sebelum kita tampil. Persiapan itu bisa macam-macam. Pertama bisa dalam bentuk persiapan konten yang mau kita sampaikan. Paling tidak kita bikin catatan dulu. Bikin catatan misalnya mungkin alurnya akan seperti apa yang akan kamu sampaikan. Kemudian misalnya oke, dari penyampaian kamu akan kasih contoh, maka berikan catatan kira-kira contohnya apa saja. Atau misalnya mungkin kalau kamu pengen dalam konsep sebuah video, ya ada storyboard-nya, ada skenario, ada kemudian adegan-adegan. So prinsipnya adalah harus ada persiapan. Nah, dengan hanya merisaukan hal-hal itu saja dan mengabaikan hal yang lainnya, maka kamu akan kemudian bisa mengatasi nervous ketika tampil di depan kamera. Apa saja yang harusnya dirisaukan? Yang pertama itu adalah bagaimana pengetahuan kamu terhadap apa yang mau kamu sampaikan. Kemudian yang kedua adalah apakah kamu antusias menyampaikan topik itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah niat kamu tepat, niat kamu baik untuk menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Dan yang keempat adalah latihan. Latihan untuk persiapan. Oke, itu saja ya sharing saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Salam, sukses selalu.